Halo anak-anak, selamat siang. Berjumpa lagi dengan Pak Andri dalam pembelajaran agama Katolik. Pada kesempatan ini kita akan belajar, temanya adalah tentang gereja, terutama ciri-ciri gereja. Kita akan fokus pada tema gereja perdana, khususnya ciri-ciri gereja perdana. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada 5 ciri-ciri gereja perdana. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama itu adalah koinonia. Koinonia itu artinya adalah hidup bersama. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman gereja perdana, setiap murid Yesus hidup atau tinggal bersama-sama. Mereka hidup dalam suatu tempat dan mereka tinggal bersama, saling membantu dan saling menolong. Yang kedua itu adalah diakonia. Apa itu diakonia? Diakonia itu adalah hidup saling melayani di dalam kasih. Misalkan pada waktu zaman gereja perdana ada yang sakit, maka salah satu anggota atau murid Yesus yang lain merawat orang sakit tersebut. Jadi intinya dari diakonia adalah kita saling berbagi kasih, saling menolong, saling melayani, terutama untuk orang-orang yang tidak mampu. Lalu yang ketiga itu adalah liturgia. Apa itu liturgia? Liturgia itu adalah cara hidup gereja perdana yang setiap hari mereka berdoa, terutama mereka merayakan Ekaristi atau perjamuan makan bersama. Jadi setiap hari murid-murid Yesus yang tergabung dalam gereja perdana, mereka merayakan Ekaristi, mengenang kembali sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Mereka memecahkan roti bersama, mereka minum anggur bersama. Roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Kristus. Lalu yang keempat adalah kerigma atau hidup untuk mewartakan, terutama dalam kesaksian dan juga membaca serta merenungkan kitab suci. Hidup tanpa sabda Allah itu kosong, ya seperti hampa, tidak berarti. Maka gereja perdana membiasakan setiap hari itu membaca kitab suci, merenungkannya, mendekatkan hati kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adalah yang kelima, yaitu martiria. Apa itu martiria? Martiria itu adalah hidup berani membela iman kepada Yesus. Jadi kalau kita sudah mengikuti Yesus, kita wajib untuk mempertahankannya. Bahkan kalaupun kita harus mati, zaman dahulu dalam gereja perdana mereka berani mati untuk Yesus. Tapi untuk zaman sekarang, soal martiria adalah bagaimana kita mewartakan cinta kasih. Tidak boleh pilih-pilih agama kalau kita menolong orang. Saya mah agamanya Katolik, dia mah bukan, gak usah ditolong. Itu salah. Artinya bahwa ketika kita menolong, kita berani mewartakan Yesus. Kita juga boleh dalam artian kita boleh berjuang untuk iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa setiap hari, berjuang untuk membela iman kepada Yesus, melawan rasa malas. Nah, melawan rasa malas ini juga sudah termasuk martiria. Nah, itu adalah 5 ciri-ciri dari gereja perdana. Nah, sekarang
mari kita fokuskan kepada salah satu saja ciri gereja perdana, yaitu kerigma atau mewartakan. Salah satu ciri gereja perdana yaitu hidup dalam mewartakan atau disebut dengan kerigma. Apa itu mewartakan? Mewartakan itu tidak hanya bicara, tidak hanya omong kosong, apalagi gosip. Bukan gosip kalau mewartakan, beda jauh. Yang disebut dengan mewartakan itu dasarnya tetap dari kitab suci. Kita tidak hanya berbicara tentang pengalaman kita, tetapi kita juga harus punya pengetahuan tentang kitab suci, terutama kisah-kisah suci atau kisah-kisah Yesus di dalam kitab suci. Inti dari mewartakan adalah kita yakin bahwa Yesus hadir setiap hari bersama kita, bersama keluarga, bersama dengan teman-teman, dimanapun, kapanpun. Kita sebagai seorang yang beriman, kadangkala kita bilangnya, itu mah kebetulan. Misalkan kita naik mobil, naik motor, mau kecelakaan, selamat, itu mah hoki, itu mah kebetulan saja. Nanti dulu. Bagi orang yang beriman, yakin bahwa kita terlepas dari bahaya, jangan-jangan atau memang betul bahwa Yesus hadir menolong kita. Jadi intinya dalam mewartakan, kita mewartakan Yesus melalui pengalaman sehari-hari kita. Tidak harus pengalaman yang luar biasa, tetapi Yesus juga hadir dalam pengalaman-pengalaman yang sangat kecil. Mampukah kita bersyukur dengan pengalaman-pengalaman kecil? Mendapat nilai ulangan yang bagus, mendapat kesehatan, punya teman yang sangat baik, punya keluarga yang sangat baik. Apakah itu perlu kita saksikan atau kita wartakan? Perlu. Tidak hanya menggosip. Ya, kalau ngegosip itu tidak boleh. Yang boleh adalah mewartakan. Yang kedua, di dalam mewartakan itu ada manfaatnya, ada maknanya. Kira-kira pengalaman yang saya berikan, yang saya wartakan, selain di dalamnya ada kesaksian tentang kebaikan Yesus, apa sih manfaatnya untuk orang yang mendengarkan kesaksian kita? Jadi kesaksian itu harus ada maknanya untuk kita dan juga untuk orang lain. Lalu yang ketiga, pengalaman itu adalah pengalaman yang sudah kita refleksikan. Artinya apa? Jadi pengalamannya itu bukan sembarangan pengalaman, tetapi pengalaman yang sudah kita pikirkan, sudah kita rasakan. Sehingga ketika kita memberi kesaksian, bukan hanya dari mulut, tetapi berasal dari hati. Nah, jadi ada 3 poin. Yang pertama, dalam kesaksian atau mewartakan itu ada kebaikan Yesus yang hadir dalam pengalaman kita. Yang kedua, ada maknanya yang berguna untuk saya dan juga untuk semua orang. Dan yang ketiga, itu selalu pengalaman yang sudah direfleksikan. Supaya kesaksiannya tidak hanya dari mulut, tetapi berasal dari hati. Kita akan lihat beberapa contoh dari kesaksian. Oke? Mari kita lihat. Halo teman-teman, nama saya Bobby. Saya mau bersaksi. Waktu itu saya di sekolah dijauhi sama teman-teman. Jadi saya sendirian terus.
Suatu hari saya lagi di kantin lagi jajan. Nah, waktu itu ada teman namanya itu Rafael. Nah, Rafael ini tiba-tiba ngajak aku main. Lalu Rafael mengajak aku mengenalkan kepada teman yang lain. Namanya itu ada Gray, lalu ada Alex, lalu ada Andrew. Temen aku jadi banyak. Dan pada waktu itu aku berdoa di gereja. Tuhan Yesus, semoga teman aku semakin banyak. Dan selama 1 bulan, aku memiliki banyak teman. Dan aku yakin bahwa Yesus itu dekat dengan aku. Dan setiap hari Minggu, aku ke gereja. Aku berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ada satu pengalaman waktu itu, aku sakit. Aku dirawat di rumah sakit. Aku kesepian. Tiba-tiba teman aku pun pada datang nengokin aku. Dan aku bahagia. Dan aku semakin percaya kepada Yesus. Kalau Yesus itu selalu hadir, selalu menghibur saya. Terima kasih ya sudah mendengarkan kesaksian aku. Semoga Tuhan Yesus pun memberkati teman-teman. Amin. Nah, anak-anak, bagaimana sudah mendengarkan kesaksian dari Bobby? Nah, itu adalah sebuah contoh dari kesaksian. Nah, sekarang giliran kalian membuat kesaksian kalian. Dan kesaksian itu berasal dari pengalaman nyata dan tidak dibuat-buat. Silakan kalian sharingkan kesaksian kalian, buat video singkat. Lalu dalam video itu kamu ceritakan pengalaman kalian. 1, bagaimana kamu merasakan kebaikan Tuhan Yesus? 2, apa manfaatnya bagi yang mendengarkan? Dan yang ketiga, pengalaman itu sudah tersimpan dalam hati kamu, artinya sudah direfleksikan. Sudah bermanfaat terlebih dahulu bagi diri kamu sendiri. Selamat berkarya, selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.